Untuk melanjutkan videonya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tekan juga loncengnya supaya dapat menerima pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Sejarah berdirinya Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan bangsa Sailendra. Nama Borobudur merupakan gabungan dari kata bara dan budur. Bara dari bahasa Sanskerta berarti kompleks candi atau biara, sedangkan budur berasal dari kata beduhur yang artinya di atas. Dengan demikian, Borobudur berarti biara di atas bukit. Sementara menurut sumber lain berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau budara. Sementara sumber lainnya mengatakan Borobudur berarti biara yang terletak di tempat tinggi. Bangunan Borobudur berbentuk punden berpundak, terdiri dari 10 tingkat berukuran 123 kali 123 meter. Tingginya 42 meter. Sebelum direnovasi dan 34,5 meter setelah direnovasi karena tingkat paling bawah digunakan sebagai penahan. Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. 6 tingkat paling bawah berbentuk bujur sangkar dan 3 tingkat di atasnya berbentuk lingkaran dan 1 tingkat tertinggi yang berupa stupa Buddha yang menghadap ke arah barat. Setiap tingkatan melambangkan tahapan kehidupan manusia sesuai mazhab Buddha Mahayana. Setiap orang yang ingin mencapai tingkat sebagai Buddha mesti melalui tiap tingkatan kehidupan tersebut. Kama Dhatu bagian dasar Borobudur melambangkan manusia yang masih terikat nafsu. Rupa Dhatu 4 tingkat di atasnya melambangkan manusia yang telah dapat membebaskan diri dari nafsu, namun masih terikat rupa dan bentuk. Pada tingkat tersebut patung Buddha diletakkan terbuka, Arupa Dhatu. Tingkat 3 di tingkat tersebut patung Buddha diletakkan terbuka. Di atasnya di mana Buddha diletakkan di dalam stupa yang berlubang-lubang, melambangkan manusia yang telah terbebas dari nafsu, rupa dan bentuk. Arupa bagian paling atas yang melambangkan nirwana, tempat Buddha bersemayam. Tiap tingkatan memiliki relief-relief yang akan terbaca secara nurut berjalan tiap tingkatan ke arah jarum jam, arah kiri dari pintu masuk candi. Pada reliefnya, Borobudur bercerita tentang suatu kisah yang sangat melegenda. Bermacam-macam isi ceritanya. Antara lain ada relief-relief tentang Wiracarita Ramayana. Ada pula relief-relief cerita Jataka. Selain itu terdapat pula relief yang menggambarkan kondisi masyarakat saat itu. Misalnya, relief tentang aktivitas petani yang mencerminkan tentang kemajuan sistem pertanian saat itu, dan relief kapal layar merupakan representasi dari kemajuan pelayaran yang waktu itu berpusat di Bergota atau sekarang disebut Semarang.
Keseluruhan relief yang ada di Candi Borobudur mencerminkan ajaran Sang Buddha. Seorang Buddhis asal India bernama Atisa pada abad ke-10 pernah berkunjung ke candi yang dibangun 3 abad sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 4 abad sebelum Katedral Agung di Eropa ini. Berkat mengunjungi Borobudur dan berbekal naskah ajaran Buddha dari Sherlingpa, salah satu raja kerajaan Sriwijaya, Atisa mampu mengembangkan ajaran Buddha. Ia menjadi kepala biara Vikramasila dan mengajari orang Tibet tentang cara mempraktekkan Dharma. 6 naskah dari Sherlingpa pun diringkas menjadi sebuah inti ajaran tersebut, The Lamp for the Path to Enlightenment, atau yang lebih dikenal dengan nama Bodhipata Pradipa. Salah satu pertanyaan yang kini belum terjawab tentang Borobudur adalah bagaimana kondisi sekitar candi ketika dibangun dan mengapa candi itu ditemukan dalam keadaan terkubur. Beberapa mengatakan Borobudur awalnya berdiri dikelilingi rawa, kemudian terpendam karena letusan Merapi. Hal tersebut berdasarkan prasasti Kalkuta bertuliskan Amawa, berarti lautan susu. Kata itu yang kemudian diartikan sebagai lahar Merapi. Kemungkinan Borobudur tertimbun lahar dingin Merapi. Desa-desa di sekitar Borobudur seperti Karanganyar dan Wanurgo terdapat aktivitas warga membuat kerajinan. Selain itu, puncak Watu Kendil merupakan tempat ideal untuk memandang panorama Borobudur dari atas. Gempa 27 Mei 2006 yang lalu tidak berdampak sama sekali pada Borobudur sehingga bangunan candi tersebut masih dapat dikunjungi. Sejarah Candi Borobudur sekitar 300 tahun lampau. Tempat candi ini berada masih berupa hutan belukar yang oleh penduduk sekitarnya disebut Redi Borobudur. Untuk pertama kalinya nama Borobudur diketahui dari naskah Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Disebutkan tentang biara di Budur. Kemudian pada naskah Babat Tanah Jawi pada tahun 1709 sampai dengan 1710 ada berita tentang Mas Dana, seorang pemberontak terhadap Raja Pakubuwono I yang tertangkap di Redi Borobudur dan dijatuhi hukuman mati. Kemudian pada tahun 1758 tercetus berita tentang seorang pangeran dari Yogyakarta, yakni Pangeran Monconagoro, yang berminat melihat arca seorang kasatria yang terkurung dalam sangkar. Pada tahun 1814, Thomas Stamford Raffles mendapat berita dari bawahannya tentang adanya bukit yang dipenuhi dengan batu-batu berukir. Berdasarkan berita itu, Raffles mengutus Cornelius, seorang pengagum seni dan sejarah, untuk membersihkan bukit itu. Setelah dibersihkan selama 2 bulan dengan bantuan 200 orang penduduk, bangunan candi semakin jelas dan dengan bantuan orang-orang sekitarnya itu maka dibersihkan. Dan pemugaran dilanjutkan pada tahun 1825. Pada tahun 1834 Presiden kedua membersihkan candi lagi, dan tahun 1842 stupa candi ditinjau untuk penelitian lebih lanjut. Nama Borobudur, mengenai nama Borobudur sendiri banyak ahli purbakala yang menafsirkan, di antaranya Profesor Purbo Caroko menerangkan bahwa kata Borobudur berasal dari 2 kata, Boro dan Budur. Boro berasal dari bahasa
Sansekerta yang berarti vihara atau asrama. Sedangkan kata budur merujuk pada kata yang berasal dari Bali, beduhur, yang berarti di atas. Pendapat ini dikuatkan oleh Profesor Dr. Satterthim yang berpendapat bahwa Borobudur berarti vihara di atas sebuah bukit. Profesor De Gaspari mendasarkan pada prasasti Karangtengah yang menyebutkan tahun pendirian bangunan ini, yaitu tahun Sangkala, Rasa Sagara, Sadara, atau tahun Saka 746 atau 824 Masehi, atau pada masa Wangsa Sailendra yang mengagungkan Dewa Indra. Dalam prasasti didapatlah nama Bumi Sambara Budara yang berarti tempat pengungsian para nenek moyang bagi arwah-arwah leluhur. Bagaimana pergeseran kata itu terjadi menjadi Borobudur? Hal ini terjadi karena faktor pengucapan masyarakat setempat. Pembangunan Candi Borobudur dibuat pada masa Wangsa Sailendra yang Buddhis di bawah kepemimpinan Raja Samaratungga. Arsitektur yang menciptakan candi berdasarkan tuturan masyarakat bernama Gunadharma. Pembangunan candi itu selesai pada tahun 847 Masehi. Menurut prasasti Kulra 784 Masehi, pembuatan candi ini dibantu oleh seorang guru dari Gandadwipa, Bengalor, bernama Kumaragakya yang sangat dihormati, dan seorang pangeran dari Kashmir bernama Pispa Warman sebagai penasehat yang ahli dalam ajaran Buddhis Tantra Vajrayana. Pembangunan candi ini dimulai pada masa Maharaja Dhananjaya yang bergelar Tri Sangramadana Jaya, dilanjutkan oleh putranya Samaratungga dan oleh cucu perempuannya Dia Ayu Pramodawardhani. Sebelum dipugar, Candi Borobudur hanya berupa reruntuhan, seperti halnya artefak-artefak candi yang baru ditemukan. Pemugaran selanjutnya oleh Cornelius pada masa Raffles maupun Residen Hartmann. Setelah itu, periode selanjutnya dilakukan pada tahun 1907 sampai dengan 1911 oleh Theodorus van Aert yang membangun kembali susunan bentuk candi dari reruntuhan karena dimakan dana sampai kepada bentuk sekarang. Van Aert sebetulnya seorang ahli teknik bangunan geni militer dengan pangkat letnan 1, tetapi kemudian tertarik untuk meneliti dan mempelajari seluk-beluk Candi Borobudur, mulai falsafahnya sampai kepada ajaran-ajaran candi. Untuk itu dia mencoba melakukan studi banding selama beberapa tahun di India. Ia juga pergi ke Sri Lanka untuk melihat susunan bangunan puncak stupa Sanchi di Kandy. Sampai akhirnya Van Aert menemukan bentuk Candi Borobudur. Sedangkan mengenai landasan falsafah dan agamanya ditemukan oleh Satterthim dan Fromm, yakni tentang ajaran Buddha, Dharma, dan aliran Mahayana Yogacara. Dan ada kecenderungan pula bercampur dengan aliran Tantrayana, Vajrayana. Penelitian tersebut, susunan bangunan candi dan falsafah yang dibawanya tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Apalagi kalau dihubungkan dengan bangunan-bangunan candi lainnya yang masih satu, seperti halnya antara Candi Borobudur dengan Candi Pawon dan Candi Mendut, dan secara geografis berada pada satu jalur materi Candi Borobudur.
Candi Borobudur merupakan candi terbesar kedua setelah Candi Angkor Wat di Kamboja. Luas bangunan Candi Borobudur 15.129 meter persegi yang tersusun dari 55.000 kubik batu dari 2 juta potongan batu batuan. Ukuran batu rata-rata 25 cm kali 10 cm kali 15 cm. Panjang potongan batu secara keseluruhan 500 km dan berat keseluruhannya batu 1,5 ton, 1,3 juta ton. Dinding-dinding Candi Borobudur dikelilingi oleh gambar-gambar relief. Arka yang terdapat di seluruh bangunan candi berjumlah 542. Tinggi candi dari permukaan tanah sampai ujung stupa induk dulunya 42 meter, namun sekarang tinggal 34,5 meter setelah tersambar petir. Menurut penelitian seorang antropolog, etnolog Austria Robert von Heinigelden, nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengenal tata budaya pada zaman Neolitik dan Megalitik yang berasal dari Vietnam, Selatan, dan Kamboja. Pada zaman Megalitik, itu nenek moyang bangsa Indonesia membuat makam leluhurnya, sekaligus tempat pemujaan berupa bangunan piramida bersusun. Semakin ke atas, semakin kecil. Salah satunya yang ditemukan di Lebak, Cibeduk, Lewilang, Bogor, Jawa Barat. Borobudur akan tampak seperti susunan bangunan berundang atau semacam piramida dan sebuah stupa. Berbeda dengan piramida raksasa di Mesir dan piramida Teotihuacan di Meksiko, Candi Borobudur merupakan versi lain bangunan dari piramida. Piramida Borobudur berupa kepunden berundak yang tidak akan ditemukan di daerah dan negara manapun, termasuk di India. Hal tersebut merupakan salah satu kelebihan Candi Borobudur yang merupakan kekasan arsitek Buddhis di Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk mendukung kami, tekan tombol subscribe, tekan juga loncengnya supaya kami dapat menyampaikan video-video yang menarik dan bisa menjadi pelajaran bagi setiap kita.